Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adikku sekalian, keluarga besar Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rafiah, Gus Depan 28073-28074, Pangkalan SMK YMA Megamendung. Gimana kabar di pagi hari ini adik-adik semua? Semoga kalian di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun ya. Sehingga dengan diberikannya kita kesehatan, kenikmatan, kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya tentunya. Karena sesuai dengan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Yang artinya barang siapa yang bersyukur kata Allah, maka akan aku tambah kenikmatannya. Tapi barang siapa yang tidak, tunggulah azab itu sangat pedih. Nah, mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang selalu bersyukur atas kenikmatan oleh Allah yang diberikan pada pagi hari ini, baik nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat yang lainnya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak mengingatkan, ini adalah tentunya selalu amanat atau pesan dari protokol kesehatan ya dari Satgas Covid. Patuhi protokol kesehatan, lindungi dirimu, lindungi keluargamu, bersatu lawan Covid-19. Ini yang diamanatkan oleh Satgas karena negara kita masih dalam keadaan belum kondusif seperti biasa, kan? Baik anak-anakku sekalian, nah hari ini adalah materi yang akan kakak sampaikan, yang akan kita bahas tentang syarat kecakapan umum SKU dan tanda kecakapan umum atau TKU. Kenapa ini materi ini ingin kakak sampaikan? Karena beberapa peserta didik atau anggota keluarga besar Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rafiah yang dikenal dengan Maura, nah ini kelas 11-nya belum mengajukan untuk kenaikan tingkat ya. Mereka masih tetap golongan penegak saja, padahal mestinya dia sudah naik tingkat satu golongan ya, menjadi penegak bantara. Nah, namun kenapa kakak bahas supaya nanti adik-adik ini udah mulai bisa mengisi untuk syarat kecakapan umum SKU dan tanda kecakapan umum TKU. Apa yang dimaksud dengan syarat kecakapan umum atau SKU? Syarat kecakapan umum adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pramuka untuk mendapatkan TKU. Nah, kan gitu ya. Jadi syarat wajib yang harus dipenuhi ya untuk mendapatkan TKU. Nah, kemudian TKU itu apa? Tanda kecakapan umum. Tanda yang dimiliki oleh setiap anggota pramuka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, nanti akan kita bahas ini satu persatu untuk TKU ini. Nah, mari kita lihat pengertian SKU. SKU sebagai alat pendidik ya, alat pendidikan yang merupakan rangsangan dan dorongan bagi peserta didik untuk memperoleh kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, ini adalah merupakan alat pendidikan SKU ini yang untuk mendorong bagi peserta didik untuk memperoleh kecakapan. Kecakapan apa yang akan diraih atau didapatkan oleh kalian? Kita lihat. Nah, ini ada SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu apa? Usia golongan siaga yang dari 7 sampai 10
tahun ya. Itu. Nah, ini untuk golongan siaga. Ya, 7 sampai dengan 11 juga bisa. Nah, untuk golongan siaga itu. Yang pertama ada siaga mula. Nah, ini bentuk TKU-nya ya. Siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, jadi setiap anak siaga yang sudah mengisi SKU, kemudian dia akan mendapatkan tingkatan. Yang siaga mula adalah ada 1, yang siaga bantu ada 2 stripnya, yang siaga tata ada 3. Nah, gitu kan. Ini untuk golongan pramuka siaga. Nah, yang 7 sampai dengan 10 tahun itu ya. Itu. Kemudian ada penggalang SKU golongan penggalang. Nah, ini SKU-nya diisi dulu, dipenuhi dulu, ditempuh dulu ya. Kemudian nanti dia akan mendapatkan TKU ya. Tanda kecakapan umum ya. Ya. Apa TKU-nya? Dia ada penggalang ramu, nah, ini yang 1 strip balok 1. Ada penggalang rakit, ini adalah balok 2, dan ada penggalang trap ya, adalah balok 3. Nah, ini untuk usia pramuka penggalang ya. Itu yaitu usia anak SMP, nah, gitu kan, atau MTS. Nah, gitu. Nah, jadi SKU-nya diisi dulu, dipenuhi dulu, kemudian nanti kamu akan mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum. Nah, kemudian golongan penegak ya. Untuk golongan penegak yang usianya 16 sampai dengan 20 tahun ya. Itu. Untuk SKU golongan penegak ada 2 tingkatan. Ada penegak bantara dan ada penegak laksana. Nah, itu. Penegak bantara, nah ini yang akan dicapai oleh pramuka yang ada di usia SMA, SMK atau madrasah aliyah. Ada 2 tingkatan untuk golongan penegak ini. Ada penegak bantara dan ada penegak laksana. Nah, mudah-mudahan setelah sampai materi ini, karena kebanyakan adalah kelas 12 juga baru sampai bantara, segera mengajukan untuk naik tingkat ke laksana gitu. Dan kelas 11-nya segera mengajukan untuk menjadi penegak bantara gitu. Sehingga kalian aktif di kegiatan kepramukaan ini berkesinambungan dalam jenjang tingkatan ya, untuk kenaikan tingkat. Jadi enggak polos terus. Nah, sekarang kelas 10 yang naik kelas 11 ya, belum mengajukan kenaikan tingkat. Kemarin ketika dipelantikan masih polos kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan setelah materi didapat untuk kelas 11 bisa mengajukan dan bisa naik tingkat ke golongan selanjutnya. Baik kelas 11 naik di penegak bantara dan kelas 12 menjadi penegak laksana. Nah, ke depan nanti ada 1 tingkatan lagi yang terakhir setelah laksana, yaitu pencapaian pramuka Garuda. Gitu. Tetapi laksananya dulu harus ditempuh oleh kamu ya, atau oleh kalian adik-adik semua. Nah, nanti setelah itu didapat baru kamu akan mengajukan ke tingkatan terakhir. Biasanya tidak semua pramuka penegak mendapatkan pramuka Garuda. Kenapa? Karena di situ sesuai dengan kemampuannya kan gitu ya, sesuai dengan
keinginannya kalian untuk menempuh itu. Biasanya di sana ya di SMK Yema pun ya hanya beberapa orang saja gitu ya dari anggota yang aktif. Nah, makanya kakak nggak bisa memaksakan juga, tapi minimal yang 2 ini harus ditempuh dulu gitu ya oleh kalian supaya nanti kalian mencapai di 2 tingkatan itu. Oke. Kemudian ada lagi SKU golongan Pandega. Ini usianya dari 21 sampai 24 atau 25 ya. Ini SKU golongan Pandega. Tuh. Di sana hanya 1 tingkatan. Ya, di Pandega ini biasanya ada di Pramuka Racana yang adanya di kampus atau universitas. Nah, jadi kalian nanti dari sejak SD menjadi Pramuka Siaga, melanjutkan ke Pramuka Penggalang, kemudian ke Pramuka Penegak, nah terakhir adalah di Pramuka Pandega ya. Itu. Nah, di sini hanya 1 tingkat. Jadi yang melanjutkan di jenjang universitas. Ya, silahkan kalau nanti kalian lulus dari SMA, SMK dan MA boleh melanjutkan kuliah kemudian aktif. Nah, ada 1 tingkatan di pramuka itu. Setelah itu tidak ada. Kalian memasuki adalah usia pembina dari usia 26 ke atas. Tidak ada batasnya sampai kalian pengabdian ya sejak hidup, berarti ya sampai dengan ya terakhir untuk menuntut ilmu sampai liang lahat kan kita. Nah jadi setelah itu 26 ke atas adalah nanti masa-masa pembina. Nah nanti ada beberapa penghargaan biasanya yang didapat di pembina bagi siapapun yang mengabdi ke dalam organisasi gerakan pramuka. Nah ini adalah pembahasan tentang SKU. Nah cara dan teknik untuk menguji, bagaimana? Berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh yang bersangkutan sebagai proses pendidikan yang menyangkut dan membangkitkan serta mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, intelijensi ya pramuka yang bersangkutan. Ini cara prosesnya ya. Ujian itu ditempuh dengan melatih fisik, mental, spiritual, kekuatan kita. Nah, biasanya ada fisik yang diujikan ketika seseorang menaiki tingkat dari pramuka penegak ke penegak bantara atau ke penegak laksana. Nah, nanti di poinnya ada minimal mereka melaksanakan perkemahan 3 hari 2 malam ya dengan kegiatan mapras ya atau jalan. Nah kalau dulu kakak pernah diuji jalan antara Bogor dan Pelabuhan Ratu gitu ya. Nah itu dikasih tugas oleh pembina ya, finish kita sampai dengan Pelabuhan Ratu, tapi jarak campingnya ya saya minta yang jaraknya lama gitu ya, hampir 1 minggu lah. Nah, biar kita menikmati perjalanan antara Bogor dan Pelabuhan Ratu. Kemudian pernah juga memberikan anak ketika dia diuji, dia maprasnya adalah jalan dari Bogor, Sukabumi, Bandung. Mereka ditugaskan untuk mendatangi kuartir cabang baik di Sukabumi dan di Bandung. Terakhir adalah istirahat ketemu dengan Kak Warda. Pulang mah teu kudu lempang. Yang penting kita pertama untuk mencapai ke sananya. Setelah itu kita pulang baru naik bis AC. Pulang mah santai. Nah itu adalah bentuk-bentuk. Tetapi yang sekarang modelnya sudah tidak seperti yang dulu.
Tapi memang ada poin-poin yang harus dilaksanakan, minimalnya adalah berkemah 3 hari 2 malam, ya itu dilaksanakan. Kemudian nanti ada tugas-tugas dari pembina, siapa yang harus ditemui, ya. Kemudian apa tugasnya. Nah, itu. Nah, nanti banyak poin-poin keagamaan, olahraga dan yang lainnya yang harus diujikan di dalam SKU. Nah, ya, nanti ada praktik sholat jenazah, ya, sholat wajib, kemudian lagi sholat sunnahnya, kan gitu. Ya, olahraga, wawasan pengetahuan dalam berorganisasi. Nah, ini masih banyak poin-poinnya. Nanti kalian boleh mencari SKU yang warna kuning. Kemudian dipelajari dari masing-masing poin, baik yang ada di SKU Bantara ataupun juga Laksana itu. Ya. Nah, kemudian memperhatikan, ya, ikhtiar, kemudian ketekunan dan keunggulan yang sudah dijalankan oleh pramuka yang diuji. Nah, itu. Kemudian lagi pelaksanaan ujian perorangan. Ya, ini perorangan, ya. Itu. Bukan kelompok. Ya. Bila pun ada ujian yang secara kelompok, itu adalah biasanya diskusi, kerja kelompok, ya. Itu yang selalu dilaksanakan, ya. Tetapi pendidikan, tapi tetap pendidikan yang didapat tetap adalah perorangan, ya. Itu. Kemudian juga ujian tersebut meliputi materi ujian, ya, yang dikehendaki peserta. Nah, yang dikehendaki peserta, nah, yang diuji. Nah, ini. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat ujian yang harus disepakati, ya, antara penguji dan yang diuji. Kemudian lagi diusahakan dalam bentuk praktik dan dikemas secara praktik, ya. Itu adalah bentuk-bentuk ujiannya. Terakhir adalah terima kasih atas kehadiran adik-adik semua dalam latihan ini. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu kembali untuk mengadakan kegiatan kepramukaan melalui video atau virtual dan WA dan yang lainnya. Mudah-mudahan juga permasalahan COVID ini cepat berlalu dan selesai, sehingga kita bisa bertatap muka bersama kalian dan banyak latihan praktik dengan kalian juga. Kemarin keluarga besar Ambalan Maura pradananya sudah dilantik, ya. Silahkan nanti kalian kelas 11 bergabung bersama pradana baru, karena nanti banyak sekali diskusi-diskusi tentang kepramukaan yang ada di pangkalan kalian, ya, atau SMK. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Betul, kita ada.